Halo Mams, kembali lagi sama Bidan Radista sebagai PMO, Personal Maternity Officer di Rumah Sakit IMC Bintaro. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara memandikan bayi yang baik dan benar, khususnya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan anak pertama. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat memandikan bayi diantaranya, yang pertama, suhu ruangan. Pastikan suhu ruangan dalam keadaan hangat. Jika ada AC, dimatikan terlebih dahulu dan tidak ada angin. Lalu yang terakhir adalah ruangan dalam keadaan bersih. Yang kedua adalah pastikan tubuh bayi dalam keadaan sehat, suhu tubuh yang normal, standarnya sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Yang terakhir adalah air yang digunakan pada saat mandi bayi. Pastikan air tersebut dalam keadaan hangat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oke, untuk sekarang kita akan mempraktekkan langsung bagaimana cara memandikan bayi, dimulai dari cara mempersiapkan alat dan memandikan bayi. Alat-alat yang perlu dipersiapkan pada saat memandikan bayi adalah perlak, sabun khusus bayi, tempat untuk air DTT atau air bersih, tempat untuk air hangat untuk memandikan bayi, kasa steril, dan kapas, dan juga cotton bud. Lalu, 2 waslap lembut, kemudian 1 set baju bayi, ada popok, baju, topi, dan sarung tangan dan kaki. Kemudian ada bedong dan handuk. Yang pertama akan kita lakukan adalah membersihkan telinga bayi. Dengan menggunakan cotton bud, celupkan ke air DTT, bersihkan daun telinga. Perlahan, pastikan daun telinga semua terkena air DTT. Lalu dilanjutkan ke bagian telinga sebelahnya. Apabila terlihat bagian hidung bayi kotor, kita bersihkan secara perlahan juga dengan menggunakan cotton bud. Saat menggunakan kapas untuk membersihkan mata bayi, kita celupkan ke air DTT. Bersihkan dari bagian dalam ke arah luar. Selanjutnya, kita akan membuka bedong bayi untuk memandikan bayi. Lalu kita buka bagian kasa. Nah, kita basahi waslap lembut ini ke air hangat. Dimulai dari membersihkan bagian kepala bayi secara perlahan. Lalu muka, bagian leher. Pada saat membersihkan bagian badan, pastikan waslap sudah ada sabunnya ya, Mams. Bersihkan bagian tangan dan bagian lipatan ketiak. Lakukan hal yang sama ke bagian tangan sebelahnya. Lap bagian badan, lalu ke bagian kaki. Untuk selanjutnya, kita bersihkan bagian punggung, digosok-gosok ya, Mams. Nah, yang terakhir, bersihkan bagian kelamin.
Nah, ini yang terakhir, membersihkan kelamin untuk menghindari kotoran menyebar ke daerah badan. Untuk menghindari bayi jatuh pada saat dipindahkan ke bak mandi adalah dengan mengeringkan bayi dengan menggunakan waslap kering. Nah, sekarang kita sudah berada di bak mandi bayi. Yang harus kita perhatikan adalah airnya hangat, kuku-kuku, tidak dingin atau tidak terlalu panas. Caranya untuk mengukurnya adalah dengan menggunakan siku-siku. Dicelupkan ke air sedikit, sekiranya kalau sudah hangat, baru kita letakkan bayi di air. Letakkan bayi secara perlahan di bak mandi, pastikan posisi bayi kepala lebih tinggi daripada kaki ya, Mams. Basuh kepala bayi secara perlahan, lalu ke telinga, kemudian ke sela leher, ketiak, tangan, bagian badan. Jangan lupa untuk membersihkan juga bagian tali pusat, kaki, dan bagian kelamin. Kemudian kita akan bersihkan bagian punggung bayi. Kita akan ubah posisinya. Jepit bagian badan bayi lalu putar perlahan, lalu jepit lagi. Nah, kita basuh sambil digosok-gosok. Setelah selesai, baru kembalikan posisi bayi seperti semula. Jepit, putar, jepit kembali. Lalu, keringkan bayi dengan handuk kering. Pastikan bayi dalam kondisi hangat. Keringkan mulai dari bagian kepala, telinga, bagian leher, bagian tangan dan ketiak, lalu ditap-tap bagian tali pusat, bagian kaki, dan ke bagian punggung. Kita akan menutup tali pusat dengan menggunakan kasa. Kita bentuk kasa menjadi segitiga. Letakkan di bagian bawah, lalu lipat ke bagian atas. Kita buat silang ya, Mams. Pastikan Mams mengikatnya tidak terlalu kencang ya. Nah, setelah itu, pakaikan popok. Disarankan tidak mengikat popok terlalu kencang ya, karena kan masih ada tali pusat seperti ini. Lalu kita mulai membedong. Dah, selesai Mams. Oke Mams, jadi udah tahu kan bagaimana cara memandikan bayi yang baik dan benar? Jika ada yang belum dipahami, boleh tanya di comment section atau hubungi ke nomor berikut. Saya Bidan Radista, terima kasih dan sampai jumpa.